Di tengah situasi kampanye Pilpres 2024 yang hari coblosannya tinggal sebentar lagi, sekitar 2 mingguan, tiba-tiba Abdesi, Asosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia, berdemo besar-besaran ke DPR. Mereka menuntut pengesahan undang-undang yang intinya adalah soal perpanjangan jabatan kepala desa menjadi 9 tahun dan bisa 3 periode. Ini sungguh aneh bin ajaib, bagaimana mereka bisa kompak pada hari tak terduga dari seluruh Indonesia datang ke Jakarta, menuntut DPR untuk mengesahkan undang-undang sesuai tuntutan mereka. Keanehan pertama adalah kepala desa adalah jabatan publik yang dipilih langsung oleh rakyat. Secara struktural, bedakan dengan lurah yang memimpin kelurahan yang diangkat oleh pemerintah di dalam struktur di bawah kecamatan. Sedangkan kepala desa secara struktural dalam pemerintahan negara desa berada di bawah Kementerian Dalam Negeri dengan peran sentralnya sebagai ujung tombak pemerintah dalam melayani masyarakat desa, memperjuangkan hak-hak dan kepentingan masyarakat desa. Secara filosofis mereka adalah pelayan masyarakat desa yang status hukumnya adalah dalam peraturan perundang-undangan lembaga pemerintahan di atasnya. Tetapi bagaimana ketika mereka justru bisa berdemo bersama-sama menuntut hak-hak mereka sendiri tentang status atau jabatan mereka yang ditentukan oleh publik itu, oleh rakyat itu. Jika demo tuntutan ini bisa berlangsung dengan sukses, aman, tanpa tekanan berarti dari aparatur negara, penegak hukum, maka bisa disebutkan posisi negara tidak bisa menjaga marwahnya. Siapa yang mewakili posisi negara dalam hal ini? Bisa presiden, DPR, dan tentunya unsur lembaga-lembaga lainnya di bidang yudikatif seperti Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Dalam situasi kritis karena anggota DPR sebagian besar sedang turba karena agenda pemilu yang tinggal beberapa hari dalam pemilu serentak ini, jalan keluar yang paling dimungkinkan adalah mungkin diterbitkannya Perpu, peraturan perubahan undang-undang yang berada dalam kekuasaan presiden. Secara politik, jika tuntutan kepala desa dipenuhi, maka legislatif akan dikesankan dan dianggap tidak berfungsi. Apalagi dalam teriakan-teriakan para pendemo, Ketua DPR Puan Maharani menjadi sasaran hujatan yang luberannya adalah kemudian hujatan pada PDI Perjuangan, partai tempat Puan Maharani berasal. Sementara Dewan Perwakilan Rakyat itu tidak berada dalam kekuasaan satu orang, person. Dari sini kita bisa lebih hati-hati lagi melihat apa sebetulnya di balik demo para kepala desa ini. Murni tuntutan jabatan mereka? Apa hak mereka melakukan penuntutan tentang masa jabatannya sendiri itu? Ini sama persis dengan apa hak seorang presiden mempersoalkan masa jabatannya sendiri, di mana jabatan itu diperoleh karena pilihan rakyat atas kedaulatan rakyat. Kita bisa diingatkan dengan lahirnya keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 yang bisa mengubah bunyi pasal undang-undang mengenai syarat dan ketentuan seorang calon presiden dan calon wakil presiden dalam sisi usia. Demo tuntutan para kepala desa ini apakah mencerminkan keinginan rakyat atau mencerminkan apa yang terjadi sebelumnya di level yang lebih tinggi? Karena ini dilakukan oleh asosiasi elite, tak jauh beda dengan perilaku elite politik yang lebih merupakan gerakan komplotan kepentingan daripada hajat hidup rakyat pada umumnya. Apalagi poin-poin yang disuarakan Abdesi tidak substansial. Pangkalnya tidak beririsan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa,
seperti pengelolaan dana desa dengan mengoptimalkan potensi yang ada. Karena juga kesejahteraan desa tidak hanya terkait lamanya kepala desa menjabat atau peningkatan dana desa. Penyusunan revisi UU Desa bias sehingga beberapa poin luput dari fokus tuntutan masa kepala desa. Sebab belit tersebut lebih syarat kepentingan politik daripada penguatan aturan, khususnya pengembangan dan kesejahteraan masyarakat desa. Belum pula penyusunan revisi undang-undang desa didasari tukar guling kepentingan antara perangkat desa dengan peserta pemilihan umum, pemilu, baik itu calon legislatif di tingkatan masing-masing ataupun bahkan calon presiden dan calon wakil presiden, juga kepada partai politik. Revisi undang-undang ini lahir bukan untuk mensejahterakan warga desa, tapi untuk melanggengkan kuasa kepala desa. Kita bisa menyandingkannya dengan operasi politik kekuasaan yang mengakibatkan keputusan MK nomor 90 tentang perubahan pasal mengenai usia capres dan cawapres dalam Pilpres 11-12. Di situ demokrasi dicederai karena kedaulatan rakyat selalu ditelikung oleh personalisasi kekuasaan elit politik. Tetapi kenapa demo kepala desa bisa bedunduk meledak ketika semua sedang fokus pada pemilu dan pilpres? Ya tentu saja ini mengundang kecurigaan tertentu. Ada yang menuding ya karena ini berkait dengan pilpres. Siapa yang bermain? Ya tentu saja yang berkuasa. Dan dalam permainan kekuasaan selalu contoh buruk itu datang dari atas. Salah satu kegunaan dari pemilu yang disebut-sebut pesta demokrasi itu adalah langkah untuk mengkoreksi bagaimana sistem kekuasaan berlangsung. Dan itu sebabnya maka ada aturan, ada undang-undang yang harus disepakati bersama. Tetapi tidak kemudian hal-hal yang sudah kita sepakati bersama itu bisa diubah-ubah seenak perutnya oleh kekuasaan, oleh komplotan kekuasaan. Itu sesuatu yang sayangnya tidak diajarkan di masa kekuasaan Jokowi yang terlalu sibuk dengan infrastruktur dan sibuk dengan pencitraan-pencitraan, termasuk untuk bagaimana presiden melanggengkan kekuasaan dengan nabok nyilih tangan.